Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Ikhwatu iman, kita sekarang di tahun-tahun politik ini sudah mulai terasa ada gonjang-ganjing, bahkan di beberapa sosial media, di Facebook, di grup Facebook terutama ya, sudah saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Pendukung Ganjar banyak menjatuhkan pendukung Anies ya. Pendukung Anies banyak yang mengkritik habis-habisan pemerintahan Jokowi. Kemudian mereka larinya yang benci Anies akan jatuh ke pilihan ke Prabowo, sedangkan yang benci Ganjar akan jatuh pilihan ke Prabowo. Jadi kemungkinan besar suara Prabowo itu adalah suara buangan dari pembela Ganjar atau pembela Anies bila nanti dua putaran gitu ya. Ini tentunya sangat menguntungkan dari Prabowo sendiri ya. Prabowo sendiri akan kelimpahan banyak dari dua kubu itu. Jadi sebetulnya elektabilitas Prabowo itu diuntungkan dengan sengitnya pertempuran atau perlawanan antara Ganjar dan Anies ya gitu ya. Baik, jadi seperti kita ketahui bahwa di antara ketiganya baik Ganjar, Anies dan Prabowo memang yang paling senior adalah Prabowo. Cuma Prabowo lagi-lagi sangat banyak diisukan dengan adanya pelanggaran HAM ya. Zaman dulu ya. Tetapi Prabowo dalam pelanggaran HAM ini tidak berdiri sendiri, melainkan dia disuruh. Ya, waktu itu dia hanya suruhan atau mungkin anak inisiatif dia sendiri, kita juga nggak tahu. Ya, kita ketahui banyak terjadi masa lalu yang kelam seperti penculikan aktivis dan lain sebagainya. Tetapi itu hemat saya itu tidak perlu dipermasalahkan lagi ya. Prabowo pelanggaran HAM itu tidak perlu dipermasalahkan lagi karena dalam waktu itu Prabowo itu bukan untuk mengkudeta ya, bukan untuk mengkudeta pemerintahan Presiden Soeharto, bukan, tetapi beliau mengantisipasi bagaimana agar kemelut yang terjadi tidak menerjang mertuanya sendiri, yaitu Pak Presiden Soeharto gitu ya. Kemudian makanya ada diisukan Prabowo ada di sekitar lingkungan Pak Habibie, karena beliau sudah tahu persis bahwa yang menjadi pengganti Pak Harto itu adalah Habibie. Makanya beliau menjaga-jaga di lingkungan Pak Habibie, sampai-sampai Pak Habibie agak ketakutan ya, keluarga Pak Habibie itu waktu itu agak ketakutan dengan banyak yang lalu lalang di lingkungannya gitu Nah, tetapi waktu berlalu, jadi ada aktivis, ya itu juga sejarah yang tidak bisa dilupakan bahwa ada aktivis yang menjadi korban penculikan. Kita pun sampai sekarang tidak tahu siapa yang menculik, dalang penculiknya. Dan sementara Prabowo itu hanya pangkostrat. Sekarang Panglima ABRI-nya waktu itu adalah justru Bapak Wiranto gitu ya. Panglimanya itu adalah Bapak Wiranto ya. Sebetulnya yang paling bertanggung jawab adalah Pak Wiranto. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan Pak Wiranto, juga tidak bisa menyalahkan Prabowo, juga tidak bisa menyalahkan Pak Habibie yang merasa ketakutan keluarganya gitu kan. Juga tidak bisa menyalahkan Presiden Soeharto yang lengser gitu ya. Jadi gini guys, kita sekarang sudah harus memulai memaafkan diri kita sendiri, juga orang lain. Jangan diungkit-ungkit ya. Jadi permasalahan lama itu jangan diungkit-ungkit kembali, karena waktu itu adalah Prabowo dalam kondisi beliau mempertahankan NKRI ya dengan harga mati itu ya. Walaupun mungkin ada perilaku penculikan itu yang dianggap sangat menodai kemanusiaan, tetapi itu masih dianggap wajar karena itu terjadinya pemberontakan, sudah chaos ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan sistem waktu itu, karena memang siapapun orangnya, siapapun yang menjadi
Pangkostrat waktu itu pasti akan melakukan hal yang sama untuk mengantisipasi kemelut yang terjadi di istana, kan gitu ya. Sehingga terjadilah penculikan-penculikan itu. Kita benar apa salah kita juga nggak tahu gitu ya. Tetapi yang pasti bukan hanya di Indonesia, di dunia pun dimanapun ya. Kadang seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang sangat bertolak belakang dari nilai kemanusiaan, tapi untuk menyelamatkan gitu ya, menyelamatkan. Lain dengan penjajah ya, penjajah seperti Amerika dan lain sebagainya, menjajah Timur Tengah dan lain sebagainya, itu patut disebut sebagai menzolimi. Tetapi kalau Prabowo sendiri, saya yakin bukan untuk menzolimi. Saya bukan membela Prabowo dan lain sebagainya, karena saya juga pernah mendukung Prabowo gitu. Dalam waktu yang sama dulu pernah mendukung Prabowo gitu ya. Kemudian tapi sekarang sudahlah, kita maafkan semua apa yang terjadi masa lalu gitu ya. Karena kita tidak mungkin juga mengusut tuntas Ken Arok ya atas peristiwa membunuhnya Tunggul Ametung. Membunuh Tunggul Ametung kan nggak mungkin. Kita peristiwa lalu kita ungkit-ungkit kembali, nggak mungkin juga. Perperangan pertumpahan Jawa di Nusantara dan lain sebagainya, para raja juga nggak mungkin kita adili kan. Biarkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadili mereka semuanya. Karena kita nggak mungkin terus tertidur dalam kebencian-kebencian gitu ya, membenci karena terjadi pelanggaran HAM dan sebagainya. Karena gini, sebagai penguasa, ya bahkan Presiden Soekarno sendiri kan pernah mengatakan bahwa tetesan darah pahlawan revolusi itu hanya tetesan darah kecil. Dia menganggap kecil gitu, karena kejadiannya begitu besar sekali gitu ya, kemelut yang terjadi antara PKI kemudian pahlawan revolusi. Dia menganggap darah kecil itu darah kecil perjuangan bangsa gitu. Karena itu kita tidak bisa mengukur tingginya ilmu dari Pak Soekarno, jadi menganggap kecil. Karena ada lagi yang lebih besar lagi, yaitu pengorbanan rakyat semesta dan lain sebagainya, permesta. Kemudian kejadian Bung Tomo, kejadian area Surabaya, kemudian kejadian kerja Rodi dan lain sebagainya, Romusa, Rodi dan lainnya, mengorbankan rakyat. Jadi itu mungkin pandangan mereka bahwa ada lagi yang pengorbanan yang lebih besar daripada rakyat Indonesia ketika dijajah dan sebagainya. Jadi menganggap perjuangan dari pahlawan revolusi itu dianggap kecil gitu ya. Itu yang dimaksudkan. Jadi kita berusaha untuk memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain. Mari kita sama-sama menjunjung tinggi nilai sportivitas tanpa menjatuhkan orang lain ya, tanpa menjatuhkan orang lain. Kita beradu argumen dan gagasan. Ya, untuk saat ini gagasan yang terstruktur yang terbaik itu adalah dimenangkan oleh Anies Baswedan ya. Anies Rashid Baswedan itu menang di gagasan karena beliau itu pendidikannya sangat tinggi sekali gitu ya. Kelihatan dari cara berbicaranya secara terstruktur gitu kan. Lain dengan Pak Prabowo, beliau bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, tetapi masih lebih jago lagi Anies Baswedan dalam berkomunikasi di dunia internasional gitu ya. Jadi di atas langit masih ada langit lagi kan gitu ya, seperti. Nah, mengapa tidak kita memilih pemimpin yang terbaik dari yang paling baik yang ada gitu. Mengapa tidak Anies Baswedan? Anies Baswedan sangat komplit sekali. Beliau sudah pernah menangani Jakarta dengan sukses. Ya, beliau sudah menangani Jakarta dengan sukses dengan MRT yang dicanangkan oleh Gubernur Sutioso, dicanangkan oleh Gubernur Sutioso, Pak Ujibowo, kemudian Jokowi, Ahok, tetapi direalisasikan dengan dituntaskan di zaman Anies Baswedan. Oke, itu bukan hanya MRT, kemudian ada juga MRT, LRT, kemudian ada juga Jakarta International Stadium. Kita mengakui bahwa sudah dicanangkan oleh Gubernur Sutioso, Pak Ujibowo, kemudian Jokowi, Ahok, tetapi direalisasikan di zaman Anies Baswedan. Jadi kita tidak bisa
menafikan bahwa peran Anies Baswedan dan membangun Jakarta itu sudah sangat berhasil. Formula E yang menggaungkan mobil listrik juga sukses mencuri perhatian negara luar gitu ya. Itu di zaman Anies Baswedan. Jadi kita tidak bisa kemudian banyak penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Anies Baswedan dari dunia internasional, dari dunia regional, tanpa beli ya, penghargaan tidak dibeli gitu. Itu dari dunia internasional bagaimana membelinya kan gitu kan. Itu bahkan dari BPK sendiri Anies Baswedan mendapatkan predikat berturut-turut WTP, wajar tanpa pengecualian. Jadi artinya wajar penggunaan anggaran itu dilakukan secara wajar di zaman Anies Baswedan. Itu patut kita acungi. Tidak ada yang bisa menyuap BPK dan lain sebagainya gitu untuk memberikan penghargaan gitu kan. Karena bukan momentum untuk pemilu juga, itu banyak penghargaan Anies Baswedan dari Kominfo, dari Mendagri. Dari Mendagri Tito Karnavian juga memberikan penghargaan pada Anies Baswedan. Kemudian dari dunia internasional tentang penanganan transportasi Jakarta dan lain sebagainya. Kemudian angkot juga ya, Jaklingko, Mikrotrans itu kan disejahterakan, supir angkot itu dikasih kesejahteraan. Kemudian adanya KJP Plus dan lain sebagainya, itu di program Anies Baswedan sukses gitu ya. Kemudian beliau berkomunikasi di dunia internasional dalam 2 menit, durasi 2 menit, telah mencuri perhatian Ketua Dewan Keamanan Ketua PBB ya. Ya, waktu itu ya telah mencuri perhatian PBB gitu, bahwa dia berbicara dalam 2 menit. Gagasan yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu telah mencuri perhatian PBB ya. Jadi itu patut diacungi jempol. Jadi mengapa tidak kita mendapatkan pemerintah yang baik, dengan pemimpin yang baik, dengan komunikatif. Kita butuh seorang figur-figur pemimpin yang baik seperti Anies Baswedan. Prabowo bagus, Ganjar Pranowo ya agak kurang ya menurut saya. Tetapi masih lebih bagus lagi Anies Baswedan. Mengapa tidak? Ya, apalagi di zamannya Anies Baswedan memberikan bantuan ya, bukan hanya ke satu agama, semua agama mendapatkan bantuan. Banyak contohnya. Gereja diberikan bantuan, kemudian umat Hindu waktu itu alat kremasi ya, mesin kremasi ya, untuk itu baru kali ini diberikan bantuan oleh Anies Baswedan ya, kremasi mayat gitu kan, diberi bantuan oleh Anies Baswedan. Kemudian ada beberapa gereja yang sebelumnya sulit mendapatkan izin pendiriannya, di zaman Anies Baswedan dituntaskan dengan diizinkan didirikannya gereja tersebut. Kemudian banyak pastor-pastor diberikan bantuan dan lain sebagainya oleh Anies Baswedan. Pastor, gereja, kemudian Buddha, Vihara dan lain sebagainya diberikan bantuan kayak gitu kan. Itu artinya Anies Baswedan pluralisme. Jadi pluralisme juga toleran ya, solid. Toleran terhadap agama lain, bahwa agama lain juga membutuhkan perhatian yang sama. Itu yang dibutuhkan pemimpin seperti itu gitu. Ya, tidak fanatik agama yang berlebihan dan sebagainya. Jadi siapa bilang Anies Baswedan tidak toleran atau intoleran? Sangat toleran sekali. Kerukunan hidup beragama tercipta di zaman Anies Baswedan. Jadi mengapa tidak kita mempunyai pemimpin yang lebih baik? Oke? Salam perubahan. Semoga Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Di bulan Februari Anda ingat, coblos pilihan Anda sendiri. Saya tidak memaksa, saya tidak berkampanye, saya tidak dibayar dan lain sebagainya. Tapi saya murni berdasarkan penelitian saya dari tahun dulu. Saya pendukung Prabowo Subianto, tapi kenapa berpindah gitu kan pada Anies Baswedan? Saya berpikir kembali bahwa kita membutuhkan pemimpin yang hebat, yang punya gagasan, yang terstruktur, yang tidak malu-maluin di dunia internasional, bisa berkomunikasi dengan aktif ya. Oke.
Wa'fu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.